Di tengah dunia yang terus berubah, banyak orang mulai mempertanyakan satu hal yang sama. Apakah mungkin memulai bisnis sendiri tanpa harus takut mengalami kerugian? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya tak selalu mudah. Karena memulai bisnis memang seringkali identik dengan risiko, dengan ketidakpastian, dan dengan rasa cemas yang tidak sedikit. Namun kenyataannya, ada banyak cara cerdas yang bisa dilakukan untuk mengurangi, bahkan menghindari risiko tersebut. Bukan berarti sepenuhnya bebas dari kemungkinan rugi, tetapi lebih kepada kesiapan dalam menghadapi segala kemungkinan. Bisnis bukan sekadar tentang modal uang, tetapi juga modal pemikiran, perencanaan, dan keberanian untuk bertindak dengan penuh perhitungan. Seseorang yang hendak membuka usaha harus bisa bersikap seperti pemain catur. Tidak gegabah. Setiap langkah dihitung. Setiap risiko dipetakan. Dan yang paling penting, setiap peluang dimanfaatkan dengan cermat. Karena dalam dunia bisnis, mereka yang bertahan bukanlah yang tercepat, tetapi yang paling siap. Lalu, apa saja langkah-langkah cerdas yang bisa dilakukan agar seseorang bisa memulai usaha sendiri tanpa harus dihantui rasa takut akan kegagalan? Mari kita bahas satu persatu dengan tenang, perlahan, dan dalam penjelasan yang membumi serta mudah dimengerti. Kita mulai dari langkah pertama yang sangat krusial. 1. Memulai dari masalah yang ingin diselesaikan. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan oleh banyak calon pebisnis adalah memulai usaha hanya karena ikut-ikutan tren. Mereka melihat teman sukses jualan makanan ringan, langsung ikut jualan makanan ringan. Lihat tetangga laris menjual tanaman hias, buru-buru beli stok dan buka toko tanaman. Tanpa riset, tanpa pertimbangan mendalam. Akibatnya, bisnis itu tumbang bahkan sebelum berkembang. Cara yang lebih cerdas dan berakar kuat adalah dengan bertanya, masalah apa yang ingin saya bantu selesaikan? Bayangkan dunia ini sebagai sebuah ruang besar yang penuh dengan celah, kekurangan, dan tantangan kecil yang kita jumpai setiap hari. Dari kesulitan mencari makanan sehat saat bekerja, hingga repotnya mencari tempat cuci motor yang cepat dan terjangkau. Di balik setiap masalah itu, selalu ada peluang bisnis yang tersembunyi. Seorang pengusaha yang berpikir cerdas akan memulai dari pengamatan yang dalam terhadap lingkungan sekitarnya. Ia akan mulai mencatat kebiasaan orang-orang, mendengar keluhan mereka, memperhatikan apa yang mereka cari tapi sulit ditemukan. Ia bukan sekadar menjual produk, tapi menyediakan solusi. Contohnya, bayangkan seorang ibu rumah tangga yang setiap pagi repot mempersiapkan sarapan untuk anaknya, tapi tidak sempat karena juga harus bersiap bekerja. Ia ingin makanan yang sehat, cepat disajikan, dan disukai anak-anak. Jika kamu hadir dengan solusi berupa makanan beku sehat yang tinggal goreng dan siap dalam 5 menit, kamu bukan hanya menjual makanan. Kamu sedang membantu ibu-ibu menyelesaikan masalah harian mereka. Bisnis yang berangkat dari solusi terhadap masalah nyata akan lebih kuat pondasinya. Karena kamu tidak hanya menawarkan produk, tapi juga membangun hubungan dengan konsumen yang merasa kamu mengerti kebutuhan mereka. Dan menariknya, ketika kamu memulai dari masalah, kamu tak perlu khawatir soal pasar. Karena pasar itu sudah ada. Orang-orang memang sedang membutuhkan solusi itu. Yang kamu lakukan adalah hadir di waktu yang tepat, dengan pendekatan yang tepat. Selain itu, ketika kamu memulai dari masalah yang kamu sendiri rasakan atau pahami dengan baik, kamu akan memiliki empati yang tinggi terhadap pelanggan. Kamu tahu rasa frustasinya, kamu tahu harapannya, dan kamu tahu persis bagaimana perasaan mereka saat solusi itu akhirnya datang. Hubungan emosional semacam ini tak bisa dibeli dengan iklan mahal. Bayangkan pula jika kamu adalah seorang mahasiswa yang setiap hari mengeluh karena sulit mencari tempat print tugas dengan harga murah dan pelayanan cepat. Kamu kesal karena antre panjang, hasil print kadang buram, atau harganya tidak konsisten. Jika kamu mendirikan layanan print kecil-kecilan di sekitar kampus dengan sistem online, di mana mahasiswa bisa kirim file lewat aplikasi dan tinggal ambil hasilnya saat siap, maka kamu bukan hanya menciptakan bisnis. Kamu sedang memecahkan keresahan teman-teman seangkatanmu. Inilah kenapa memulai dari masalah jauh lebih kuat dibanding memulai dari tren. Karena tren akan berlalu, tapi masalah akan selalu ada. Dan selama manusia masih hidup dan beraktivitas, selalu akan ada kebutuhan yang belum terpenuhi dengan baik. Masalah adalah pintu masuk bagi bisnis yang cerdas. Jadi ketika kamu ingin memulai usaha, jangan tanya, apa yang sedang laku sekarang? Tapi tanyakan,
Masalah apa yang paling sering aku temui dan bisa aku bantu selesaikan? Langkah ini bukan hanya membuat kamu lebih percaya diri, tapi juga mengurangi rasa takut akan kegagalan. Karena kamu tahu, kamu memulai bukan sembarangan. Kamu datang sebagai solusi, bukan sekadar penjual. Dan perlu diingat, bisnis yang dimulai dari masalah nyata akan lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang. Karena kamu punya misi. Kamu tidak gampang goyah ketika ada pesaing baru. Kamu tahu kenapa kamu memulai. Dan keyakinan itu adalah bekal terbaik untuk menghadapi segala risiko di masa depan. 2. Uji ide bisnis dengan skala kecil terlebih dahulu. Banyak orang terlalu bersemangat ketika menemukan ide bisnis yang menurut mereka luar biasa. Saking semangatnya, mereka langsung menggelontorkan semua tabungan untuk membuka usaha dalam skala besar. Bikin toko besar. Cetak ribuan stok barang, sewa tempat mahal, bahkan sampai mengambil pinjaman hanya demi mempercepat peluncuran. Tapi sayangnya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Produk tidak laku, pembeli tidak datang, dan akhirnya, modal habis sebelum usaha sempat berkembang. Langkah yang lebih cerdas dan jauh lebih aman adalah memulai dengan skala kecil terlebih dahulu. Bayangkan kamu punya ide untuk menjual minuman herbal modern. Kamu bisa saja langsung membuka kedai dengan desain kekinian, lengkap dengan interior mewah dan perlengkapan mahal. Tapi sebelum sejauh itu, mengapa tidak mencoba terlebih dahulu dengan menjual 20 botol lewat media sosial? Kirim ke teman-teman, tetangga, atau komunitas sekitar. Lihat respons mereka. Dengarkan komentar mereka. Rasakan bagaimana mengelola pesanan, pengiriman, dan pelayanan pelanggan dalam skala kecil. Langkah ini seperti kita mencelupkan jari ke dalam air sebelum benar-benar terjun berenang. Tujuannya bukan untuk takut-takuti, tapi agar kita tahu suhu airnya seperti apa. Kita mengamati arusnya. Kita mempelajari bagaimana rasanya berada di situasi nyata bisnis. Dan dari pengalaman kecil itu, kita bisa belajar lebih banyak dibanding dari teori manapun. Contohnya, jika dari 20 botol yang kamu jual, hanya 5 yang laku dan sisanya tidak mendapat tanggapan, maka kamu bisa segera mengevaluasi. Mungkin rasa minumannya terlalu kuat. Mungkin kemasannya kurang menarik. Atau harganya terasa tidak sepadan. Kamu punya ruang untuk perbaikan. Dan yang paling penting, kamu belum kehilangan semua modal. Kamu masih punya napas untuk mencoba lagi. Pendekatan ini sangat penting terutama jika kamu baru pertama kali memulai bisnis. Karena kenyataannya, meskipun ide kita terdengar luar biasa di kepala kita sendiri, pasar memiliki cara pandang yang berbeda. Kadang kita yakin produk kita pasti disukai, tapi ternyata reaksi konsumen tidak seantusias dugaan kita. Bukan karena produknya jelek, tapi bisa jadi karena waktu peluncuran belum tepat, atau cara penyampaian kita yang belum menyentuh kebutuhan mereka. Dengan memulai secara kecil, kamu memberikan ruang bagi bisnismu untuk belajar dan beradaptasi. Selain itu, pendekatan skala kecil ini juga sangat membantu dalam membangun kepercayaan diri. Saat kamu melihat satu demi satu pelanggan mulai tertarik, saat ada orang yang kembali membeli karena puas, maka kamu akan merasa lebih mantap untuk melangkah ke tahap berikutnya. Kamu tidak lagi melangkah dalam ketidakpastian, tapi dalam kesiapan. Seorang pemilik usaha catering yang sukses pernah bercerita bahwa awal mula usahanya hanyalah dari menjual 10 kotak nasi kepada tetangga setiap Jumat. Ia tak sewa dapur besar, tak buat brosur. Hanya dari dapurnya sendiri, ia masak dengan penuh hati. Dan dari mulut ke mulut, bisnisnya berkembang. Kini ia melayani ratusan pesanan tiap minggu. Tapi semuanya dimulai dari skala yang sangat kecil, namun konsisten. Uji coba dalam skala kecil juga bisa dilakukan dalam bentuk survei. Misalnya, kamu ingin membuka jasa laundry sepatu. Sebelum menyewa tempat, kamu bisa mulai dengan mengunggah pertanyaan di grup komunitas online. Kalau ada jasa cuci sepatu profesional di sekitar sini, kira-kira kalian tertarik enggak? Lihat responsnya. Lihat antusiasmenya. Dan jika banyak yang menanggapi positif, maka itu tanda bahwa pasar ada. Tinggal bagaimana kamu mengemas penawaran dengan cara yang tepat. Memulai dalam skala kecil bukan berarti tidak percaya diri. Justru itu tanda bahwa kamu bijak dan sadar bahwa bisnis bukan soal cepat-cepat besar, tapi bagaimana bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Coba perhatikan petani.
Sebelum menanam dalam jumlah besar, mereka biasanya menguji benih pada sebagian kecil lahan. Mereka amati pertumbuhannya. Mereka lihat apakah cocok dengan tanahnya. Jika berhasil, baru mereka tanam di seluruh ladang. Prinsip ini juga berlaku dalam dunia usaha. Bahkan banyak bisnis besar di dunia berawal dari langkah kecil yang penuh perhitungan. Warung makan yang kini punya cabang di mana-mana, dulunya hanya berupa gerobak pinggir jalan. Produk kecantikan yang kini terkenal, awalnya dibuat di dapur rumah dengan tangan sendiri. Mereka semua memulai dari langkah sederhana, tapi dilakukan dengan penuh kesungguhan. Maka jangan malu memulai dari kecil. Justru itulah ruang paling nyaman untuk belajar, bereksperimen, dan membangun pondasi bisnis yang kuat. Dan yang terpenting, kamu bisa meminimalisir risiko rugi. Karena kamu tidak bertaruh terlalu besar sejak awal. 3. Jangan fokus pada untung dulu, fokuslah pada nilai yang kamu berikan. Salah satu jebakan paling umum bagi pemula dalam dunia bisnis adalah terlalu cepat mengejar keuntungan. Mereka berpikir bahwa dalam 1 atau 2 bulan, bisnis harus sudah menghasilkan banyak uang. Kalau tidak, berarti usahanya gagal. Padahal kenyataannya, sebagian besar bisnis besar yang kita lihat sekarang justru menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun pondasi sebelum akhirnya bisa menikmati hasil yang besar. Bisnis sejati bukan soal cepat kaya, tapi soal memberikan nilai. Dan nilai inilah yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan yang berkelanjutan. Mari bayangkan sejenak kamu membuka usaha jasa desain undangan pernikahan. Kamu punya kemampuan desain yang bagus, dan kamu yakin bisa membuat undangan yang elegan dan berbeda dari yang lain. Namun, karena ingin cepat mendapat untung, kamu langsung memasang harga tinggi dan menargetkan penjualan besar sejak hari pertama. Kamu pasang iklan di mana-mana, cetak brosur, dan berharap pelanggan berdatangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tidak banyak orang yang tertarik. Mungkin karena mereka belum tahu siapa kamu, belum percaya pada kualitasmu, belum yakin kamu bisa memberi solusi yang sesuai kebutuhan mereka. Lalu kamu merasa kecewa. Padahal bukan berarti bisnismu buruk, tapi kamu belum cukup memberikan nilai yang bisa mereka rasakan. Coba balik strateginya. Daripada langsung menjual mahal, bagaimana kalau kamu memulai dengan menunjukkan nilaimu lebih dulu? Misalnya, kamu bisa membuat konten di media sosial tentang tips memilih desain undangan yang cocok dengan tema pernikahan. Atau kamu tawarkan desain gratis untuk 5 pasangan pertama yang menikah bulan depan, dengan catatan mereka bersedia memberi ulasan jujur. Dari situ, kamu mulai membangun reputasi. Nama kamu mulai dikenal. Orang mulai melihat kamu bukan hanya sebagai penjual, tapi sebagai seseorang yang peduli dan ingin membantu. Ketika kamu memberikan nilai, kepercayaan mulai terbentuk. Dan kepercayaan itu adalah kunci utama dalam bisnis. Karena orang tidak akan mudah mengeluarkan uang mereka kepada seseorang yang belum mereka kenal atau percayai. Bayangkan kamu pergi ke pasar dan ada 2 penjual buah. Yang satu langsung menawarkan harga murah tapi tidak banyak bicara. Yang satu lagi menjelaskan asal buahnya, bagaimana memilih yang matang, bahkan memberi sedikit potongan untuk dicicipi. Mana yang lebih mungkin kamu beli? Kebanyakan orang akan memilih penjual kedua. Karena kamu merasa dia tidak hanya menjual, tapi juga membantu kamu membuat keputusan yang tepat. Nilai dalam bisnis bisa hadir dalam berbagai bentuk. Bisa dari pelayanan yang ramah, produk yang berkualitas, informasi yang bermanfaat, atau pengalaman yang menyenangkan. Semakin besar nilai yang kamu berikan, semakin kuat posisi bisnismu di mata pelanggan. Dan menariknya, pelanggan yang merasa dihargai tidak hanya akan kembali, tapi juga akan merekomendasikanmu ke orang lain. Ada satu cerita inspiratif dari seorang pemilik toko buku kecil di sebuah kota. Toko itu sempat hampir bangkrut karena kalah bersaing dengan toko buku besar dan toko daring. Tapi si pemilik tidak menyerah. Ia mulai menulis ulasan buku di blognya. Ia mengadakan diskusi buku mingguan di tokonya. Ia mengajak pelanggan untuk saling berbagi rekomendasi bacaan. Perlahan, toko itu menjadi tempat berkumpul para pecinta buku. Orang tidak hanya datang untuk membeli, tapi untuk berdiskusi, mencari inspirasi, dan merasa dihargai. Nilai yang diberikan oleh toko kecil itu tidak terlihat dalam bentuk diskon besar-besaran, tapi dalam bentuk pengalaman dan koneksi emosional. Dan itu jauh lebih kuat dampaknya. Jadi,
Ketika kamu memulai bisnis, tahan dulu keinginan untuk buru-buru untung. Fokuslah pada bagaimana kamu bisa membuat pelanggan merasa terbantu, merasa diperhatikan, dan merasa dihargai. Saat itu terjadi, mereka tidak akan ragu membayar lebih mahal. Karena mereka tahu, yang mereka beli bukan hanya produk, tapi juga nilai di baliknya. Nilai juga menciptakan diferensiasi. Dalam pasar yang penuh persaingan, nilai yang unik bisa menjadi alasan kenapa orang memilih kamu daripada pesaing. Mungkin ada puluhan penjual makanan di sekitar rumah pelangganmu, tapi kalau kamu adalah satu-satunya yang selalu memberikan ucapan terima kasih tulisan tangan di setiap kotak, maka kamu akan diingat lebih lama. Memang, membangun nilai tidak selalu langsung terlihat hasilnya. Tapi percayalah, ini seperti menanam pohon. Awalnya kecil, tidak langsung berbuah. Tapi kalau dirawat dengan konsisten, suatu hari akarnya akan kuat dan cabangnya akan rindang. Dan saat itu, buahnya akan datang sendiri, dalam jumlah yang melimpah. Satu hal yang perlu dipahami juga adalah bahwa nilai tidak selalu harus mahal untuk diciptakan. Kadang, hal sederhana seperti respon cepat terhadap pesan pelanggan, atau kemasan produk yang bersih dan rapi, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu serius dan profesional. Intinya, bisnis adalah proses membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Dan semua itu dimulai dari seberapa besar nilai yang kamu tawarkan kepada pelangganmu. Jadi, sebelum bertanya, berapa banyak uang yang bisa saya dapat dari bisnis ini? Cobalah bertanya, apa manfaat terbesar yang bisa saya berikan melalui bisnis ini? Jawaban dari pertanyaan kedua itulah yang akan membimbing kamu pada keuntungan yang sebenarnya. 4. Gunakan modal kecil tapi strategis. Banyak orang yang menunda memulai bisnis karena merasa modalnya belum cukup besar. Mereka berpikir bahwa untuk membuka usaha, harus punya ratusan juta rupiah dulu, harus punya toko fisik, karyawan tetap, peralatan lengkap, dan segala macam hal besar lainnya. Akibatnya, mereka menunggu terlalu lama, bahkan sampai kehilangan semangat di tengah jalan. Padahal kenyataannya, banyak bisnis yang bisa dimulai dengan modal kecil, asal digunakan secara strategis. Kunci utama bukan pada seberapa besar modal yang kamu punya, tapi seberapa bijak kamu menggunakannya. Uang yang sedikit tapi digunakan tepat sasaran akan jauh lebih berguna daripada uang besar yang dihamburkan tanpa arah. Mari kita ambil ilustrasi. Bayangkan kamu ingin membuka usaha makanan ringan. Kamu punya dana 5 juta rupiah. Daripada langsung digunakan untuk menyewa tempat, beli etalase, dan stok besar-besaran, lebih baik dana itu kamu fokuskan pada eksperimen produk dan distribusi yang langsung menyentuh konsumen. Misalnya, kamu pakai 2 juta untuk riset bahan baku terbaik dan uji coba rasa. 1 juta untuk desain kemasan sederhana tapi menarik. 1 juta untuk promosi lewat media sosial. Dan sisanya untuk operasional awal. Dengan strategi semacam itu, kamu tidak hanya menghemat biaya, tapi juga langsung menyentuh hal-hal yang berdampak pada keberlangsungan usaha. Produk yang enak dan kemasan yang menarik jauh lebih punya potensi viral dibanding sekadar tampilan toko yang megah tapi kosong pembeli. Pemahaman tentang prioritas sangat penting saat modal terbatas. Bukan berarti kamu tidak boleh bermimpi besar, tapi kamu harus tahu bahwa langkah pertama bukan tentang tampil mewah, tapi tentang menciptakan dampak. Coba kita perhatikan para penjual online yang sukses. Banyak dari mereka memulai hanya dari rumah. Tidak ada gudang. Tidak ada pegawai. Bahkan foto produk pun diambil pakai ponsel pribadi, dengan pencahayaan dari jendela rumah. Tapi karena mereka paham bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan, menjawab pertanyaan dengan cepat, dan menjaga kualitas produk, perlahan bisnisnya tumbuh dan punya modal lebih besar untuk berkembang. Strategi modal kecil juga bisa memaksa kamu untuk lebih kreatif. Ketika kamu tahu uangmu terbatas, kamu akan lebih teliti memilih bahan, lebih selektif dalam mengeluarkan biaya, dan lebih semangat mencari cara promosi gratis. Kamu jadi lebih berani kolaborasi, lebih rajin mencari komunitas, dan lebih aktif belajar dari pengalaman. Seseorang yang punya modal besar seringkali merasa terlalu percaya diri dan cenderung asal-asalan dalam mengambil keputusan. Ia merasa punya banyak cadangan, jadi tidak takut gagal. Tapi justru karena itu, ia seringkali tidak belajar dengan serius. Sementara yang bermodal kecil justru akan memperhitungkan setiap langkah, dan dari situlah muncul mental bisnis yang tangguh. Kamu bisa lihat ini dari banyak kisah sukses di Indonesia.
Misalnya ada penjual keripik yang hanya punya modal 1 juta rupiah saat memulai. Ia beli singkong langsung dari petani, goreng sendiri di dapur rumah, dan jual ke teman-temannya di kampus. Awalnya kecil, tapi karena terus memperbaiki rasa dan kemasan, serta rajin promosi lewat media sosial, akhirnya pesanan datang dari berbagai kota. Kini ia punya pabrik sendiri dan puluhan karyawan. Tapi semua itu dimulai dari modal kecil yang digunakan dengan sangat hati-hati. Hal lain yang tak kalah penting adalah jangan sampai modal kecil membuatmu minder. Banyak pemula merasa malu karena bisnisnya masih kecil-kecilan. Padahal justru dari sanalah kamu membangun fondasi. Tak perlu merasa rendah hanya karena masih berjualan dari rumah, atau karena masih mengantar pesanan sendiri. Justru di tahap itu kamu sedang belajar langsung dari lapangan. Sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa digantikan oleh teori. Gunakan modal kecilmu untuk memperkuat 3 hal utama: kualitas produk, kenyamanan pelanggan, dan promosi efektif. Jika 3 hal itu kamu jaga sejak awal, maka bisnis akan punya peluang besar untuk berkembang. Sebagai tambahan, dalam era digital seperti sekarang, modal besar bukan lagi syarat mutlak untuk sukses. Banyak alat promosi yang gratis. Banyak platform yang bisa digunakan tanpa biaya. Kamu bisa jualan lewat media sosial, ikut komunitas, bahkan membuat konten edukatif yang menarik tanpa harus menyewa jasa profesional. Kreativitas adalah mata uang yang lebih kuat dari uang tunai dalam dunia bisnis masa kini. Dan jika kamu bisa menggabungkan kreativitas dengan strategi yang tepat, maka modal kecil tidak lagi menjadi hambatan. Jadi, jangan menunggu modal besar untuk memulai. Mulailah dari apa yang kamu punya, tapi gunakan dengan secerdas mungkin. Karena sesungguhnya, yang membuat bisnis bertahan bukanlah jumlah uangnya, tapi kecerdasan dalam mengelolanya. 5. Pahami siapa target pasar kamu dengan sangat spesifik. Salah satu kesalahan paling sering dilakukan oleh pemula dalam bisnis adalah mencoba menjual ke semua orang. Mereka berpikir, semakin banyak orang yang dijangkau, semakin besar kemungkinan dagangannya laku. Tapi logika ini justru menyesatkan. Karena dalam dunia bisnis, jika kamu mencoba berbicara kepada semua orang, maka pada akhirnya tidak ada yang merasa benar-benar kamu ajak bicara. Kunci dari bisnis yang berhasil bukanlah menjual ke banyak orang, tetapi menjual ke orang yang tepat. Bayangkan kamu menjual sabun organik buatan tangan yang ramah lingkungan dan bebas bahan kimia. Jika kamu hanya berkata, sabun ini cocok untuk semua orang, maka pesan kamu terdengar umum dan tidak menyentuh siapapun secara khusus. Tapi jika kamu berkata, sabun ini dirancang khusus untuk ibu-ibu muda yang ingin memberikan produk aman untuk kulit anak-anak mereka tanpa bahan kimia berbahaya, maka pesanmu langsung terasa lebih kuat, lebih personal, dan lebih meyakinkan. Dalam dunia pemasaran, ini disebut dengan mengenali dan memahami target pasar secara mendalam. Bukan hanya tentang usia atau lokasi mereka tinggal, tapi juga apa yang mereka pikirkan, rasakan, khawatirkan, dan butuhkan. Coba bayangkan kamu adalah seorang pelanggan. Kamu punya masalah tertentu, dan tiba-tiba ada seseorang yang menawarkan solusi sambil menyebutkan masalahmu secara spesifik. Kamu akan merasa, ini orang tahu apa yang aku alami. Dan perasaan itu yang membuat seseorang lebih mudah percaya, lebih mudah tertarik, dan akhirnya mau membeli. Mengenali target pasar itu seperti mengenal sahabat dekat. Kamu tahu apa yang mereka sukai, apa yang mereka hindari, bagaimana gaya bicara mereka, bagaimana cara mereka mengambil keputusan. Dengan pemahaman ini, kamu bisa menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, dan menghindari pemborosan waktu serta biaya untuk menjangkau orang yang memang sejak awal tidak tertarik. Ambil contoh seorang yang menjual makanan beku rumahan. Kalau dia menarget semua kalangan, dari pelajar, karyawan, ibu rumah tangga, sampai lansia, maka pesannya akan terlalu umum. Tapi kalau ia fokus pada para ibu pekerja di kota besar yang sibuk dan tidak sempat masak tiap hari, maka ia bisa merancang kemasan yang praktis, ukuran porsi yang pas untuk keluarga kecil, dan bahasa promosi yang menyentuh sisi emosional sang ibu yang ingin tetap menyediakan makanan bergizi untuk anak-anaknya. Target pasar bukan soal membatasi. Justru ketika kamu menyempitkan pasar, kamu sedang memfokuskan energi. Dan dalam bisnis, energi yang terfokus jauh lebih kuat daripada energi yang menyebar kemana-mana tanpa arah. Pahami juga bahwa setiap segmen pasar memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Anak muda suka bahasa yang santai dan visual yang menarik.
Orang tua lebih suka penjelasan yang tenang dan terpercaya. Ibu rumah tangga senang dengan testimoni dan bukti nyata. Karyawan kantoran lebih tertarik dengan efisiensi dan kenyamanan. Semua ini hanya bisa kamu tahu jika kamu benar-benar mendalami siapa target pasarmu. Sebagai langkah awal, kamu bisa membuat gambaran imajinatif tentang satu orang pelanggan idealmu. Dalam dunia pemasaran, ini sering disebut sebagai persona. Misalnya, namanya Ibu Rina, usia 35 tahun, tinggal di kota besar, punya 2 anak, bekerja sebagai pegawai kantoran, sering merasa lelah karena harus mengurus pekerjaan dan rumah sekaligus, dan ingin memberi yang terbaik untuk keluarganya meski waktu terbatas. Dengan membayangkan sosok ini, kamu bisa merancang setiap aspek bisnis kamu dengan lebih tepat, mulai dari desain produk, harga, pesan promosi, hingga cara kamu melayani mereka. Misalnya kamu ingin membuat video promosi. Kalau kamu sudah tahu bahwa pelanggan idealmu adalah Ibu Rina, maka kamu bisa membuka video dengan kalimat, "Ibu-ibu yang sibuk pasti sering merasa bingung cari menu sehat untuk keluarga, kan?" Kalimat itu akan langsung membuat Ibu Rina merasa disapa, merasa dimengerti. Dan itu jauh lebih efektif daripada sekadar berkata, "Kami jual makanan sehat." Penting juga untuk menyadari bahwa kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Akan selalu ada orang yang merasa produkmu terlalu mahal, terlalu sederhana, terlalu ini dan itu. Dan itu bukan masalah. Justru itu tanda bahwa kamu sudah memilih target yang spesifik. Yang penting adalah mereka yang kamu target merasa bahwa produkmu memang dibuat untuk mereka. Contohnya lagi, jika kamu menjual kopi kekinian, jangan buru-buru menargetkan semua pecinta kopi. Fokuslah pada segmen tertentu. Apakah kamu ingin menyasar mahasiswa pencari kopi murah tapi enak? Atau pekerja kantoran yang butuh kopi cepat dan praktis saat pagi hari? Atau penikmat kopi serius yang mencari rasa dan kualitas biji kopi? Masing-masing segmen punya selera, cara konsumsi, dan cara komunikasi yang berbeda. Jika kamu tahu siapa yang ingin kamu layani, maka kamu bisa membentuk identitas bisnis yang lebih kuat, dan pelanggan akan lebih mudah mengenali serta mengingatmu. Inilah pentingnya mengenal target pasar secara spesifik. Bukan hanya agar kamu bisa menjual dengan lebih tepat, tapi agar kamu bisa membangun hubungan yang tulus dan tahan lama dengan pelangganmu. Karena pada akhirnya, bisnis bukan sekadar soal transaksi, tapi soal koneksi. Dan koneksi hanya bisa tercipta kalau kamu benar-benar mengenal siapa orang yang sedang kamu ajak bicara. 6. Jangan takut memulai sendiri, tapi bersiaplah untuk tidak sendirian selamanya. Banyak orang merasa ragu memulai usaha karena tidak punya rekan bisnis, tidak punya tim, atau tidak punya siapapun yang bisa diajak bekerja sama sejak awal. Mereka merasa bahwa memulai sendiri terlalu berat, terlalu sepi, dan terlalu banyak yang harus ditangani seorang diri. Tapi sesungguhnya, memulai sendiri bukanlah kelemahan. Justru itu bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan benar. Memulai bisnis sendirian bisa diibaratkan seperti seseorang yang naik sepeda di jalan sepi. Kamu bebas menentukan arah, kecepatan, kapan berhenti, dan kapan lanjut. Kamu tidak perlu berdebat dengan siapapun. Setiap keputusan adalah hasil pemikiranmu sendiri. Ini memberi kebebasan luar biasa, sekaligus kesempatan untuk benar-benar mengenal apa yang sedang kamu bangun. Banyak pengusaha besar yang dulunya memulai usaha mereka sendirian. Mereka menjalankan semua peran sekaligus. Pagi jadi pembuat produk, siang jadi marketing, malam jadi customer service. Semua dilakukan dengan penuh semangat, karena mereka percaya pada apa yang sedang mereka bangun. Di titik awal itu, kamu bukan hanya seorang pelaku usaha, tapi juga seorang pembelajar. Dan dari situ kamu akan benar-benar memahami setiap sisi bisnis secara menyeluruh. Namun penting juga untuk memahami satu hal, meskipun kamu bisa memulai sendirian, kamu tidak bisa selamanya berjalan sendirian. Bisnis, sebagaimana kehidupan, akan jauh lebih kuat jika dijalani bersama. Bukan berarti kamu harus punya partner bisnis sejak awal, tapi kamu harus membuka ruang dalam hatimu untuk kemungkinan berkembang bersama orang lain. Ketika usahamu mulai tumbuh, akan ada titik di mana kamu tak bisa lagi mengurus semuanya sendiri. Mulai dari produksi yang meningkat, permintaan pelanggan yang makin banyak, hingga kebutuhan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Di saat seperti itulah, kamu perlu membangun tim. Tidak harus langsung besar. Mungkin hanya satu orang asisten, atau teman kepercayaan yang bisa membantu sebagian tugas.
Bekerja bersama orang lain bukan hanya tentang membagi beban kerja, tapi juga memperluas cara pandang. Orang lain bisa melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Mereka bisa memberi masukan, ide baru, atau bahkan kritik yang membangun. Dan dari sinilah bisnismu tumbuh menjadi lebih dewasa, lebih adaptif, dan lebih inovatif. Namun sebelum sampai ke tahap itu, mental, berani memulai sendiri, adalah pondasi penting yang harus kamu bangun. Karena jika kamu tidak berani berjalan sendirian di awal, kamu juga akan kesulitan memilih siapa yang tepat untuk menemanimu di tengah jalan. Banyak orang ingin langsung punya tim, tapi tidak tahu seperti apa tim yang dia butuhkan. Padahal itu hanya bisa kamu ketahui kalau kamu sudah pernah menjalankan semua sendiri. Kamu tahu bagian mana yang paling menguras tenaga. Kamu tahu proses mana yang paling penting untuk dijaga kualitasnya. Dan kamu tahu posisi apa yang paling mendesak untuk segera dibantu. Memulai sendiri juga mengajarkan kamu untuk lebih menghargai proses. Kamu tahu susahnya packing barang sendirian. Kamu tahu repotnya membalas pesan pelanggan satu persatu. Kamu tahu betapa pentingnya menjaga kualitas dan pelayanan. Dan ketika nanti kamu punya tim, kamu tidak akan asal menyuruh atau menggampangkan. Karena kamu pernah merasakannya sendiri. Namun, berhati-hatilah agar tidak terjebak dalam zona nyaman memulai sendirian. Banyak pengusaha kecil yang terlalu lama menjalankan semua hal sendiri, sampai akhirnya kelelahan dan tidak sanggup lagi berkembang. Mereka takut mendelegasikan, takut memberi kepercayaan, takut berbagi tanggung jawab. Padahal justru dengan membangun tim, kamu sedang membangun kemampuan untuk tumbuh lebih besar. Jika kamu merasa belum mampu menggaji orang, carilah cara lain untuk tidak berjalan sendiri. Mungkin kamu bisa bermitra dengan teman yang punya skill pelengkap, atau membentuk komunitas pelaku usaha kecil tempat kamu bisa berbagi ide, pengalaman, dan dukungan. Bahkan pelanggan setiamu pun bisa menjadi bagian dari pertumbuhan bisnismu, dengan memberi masukan yang jujur dan promosi dari mulut ke mulut. Jangan remehkan kekuatan kerjasama. Bahkan usaha kecil pun bisa terlihat besar jika dijalankan dengan semangat saling membantu. Namun tentu, tidak semua kerjasama akan cocok. Kamu perlu bijak memilih siapa yang bisa kamu percayai. Jangan terburu-buru menggandeng orang hanya karena ingin segera punya partner. Perhatikan nilai-nilai mereka. Lihat bagaimana etos kerjanya. Apakah dia punya visi yang sejalan? Apakah dia mau bertumbuh bersama, atau hanya ingin memanfaatkan? Memulai bisnis itu seperti menanam pohon. Di awal, kamu sendirian menggali tanah, menanam bibit, dan menyiram setiap hari. Tapi suatu hari nanti, ketika pohonmu mulai tumbuh dan berbuah, akan ada banyak tangan yang bisa membantumu memetik dan merawatnya. Dan itu indah, selama kamu tahu kapan waktunya berbagi dan kapan waktunya fokus menyendiri. Jadi, jangan tunggu punya tim baru mulai. Mulailah dari dirimu sendiri. Bangun mental kuat. Belajar dari setiap kesalahan. Bangun sistem kerja yang bisa berkembang. Dan saat waktunya tiba, jangan ragu membuka pintu bagi orang-orang yang tepat untuk berjalan bersama. Karena meskipun jalan menuju kesuksesan bisa kamu mulai sendiri, mencapainya akan jauh lebih ringan dan menyenangkan jika tidak dilalui sendirian. 7. Bangun kebiasaan belajar tanpa henti. Dalam dunia bisnis, hal yang paling cepat berubah bukan hanya teknologi atau tren pasar, tapi juga pola pikir dan kebiasaan pelanggan. Apa yang diminati hari ini, bisa saja dilupakan besok. Apa yang dulu dianggap penting, sekarang bisa jadi usang. Maka satu-satunya cara untuk tetap relevan dan bertahan dalam jangka panjang adalah dengan terus belajar. Belajar bukan hanya untuk anak sekolah atau mahasiswa. Seorang pengusaha sejati adalah pembelajar seumur hidup. Ia sadar bahwa bisnis bukan soal siapa yang paling pintar di awal, tapi siapa yang paling konsisten berkembang di sepanjang perjalanan. Mari kita bayangkan bisnis sebagai lautan yang luas dan terus bergerak. Arusnya kadang tenang, kadang deras, dan kadang berubah arah tanpa peringatan. Jika kamu ingin tetap mengapung, kamu tidak bisa hanya mengandalkan pelampung yang sama terus-menerus. Kamu harus belajar cara membaca arah angin, memahami pasang surut, dan menyesuaikan perahu agar tetap seimbang. Begitu pula dalam bisnis. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Bisa jadi tentang strategi pemasaran, bisa tentang cara memperbaiki pelayanan,
Bisa juga tentang teknologi terbaru yang bisa mempercepat pekerjaan. Yang menarik, di zaman sekarang, sumber belajar ada di mana-mana. Kamu tidak harus kuliah atau ikut pelatihan mahal. Kamu bisa belajar dari video pendek, podcast, artikel, buku digital, bahkan dari komentar pelanggan di media sosial. Asalkan kamu punya niat untuk membuka pikiran, setiap pengalaman bisa menjadi guru yang berharga. Contohnya, kamu menjual produk makanan ringan. Lalu suatu hari, ada pelanggan yang memberi kritik bahwa kemasanmu sulit dibuka. Jika kamu punya mental belajar, kamu tidak akan marah atau tersinggung. Justru kamu akan merasa bersyukur karena pelanggan itu membantumu melihat sesuatu yang selama ini kamu abaikan. Kamu perbaiki kemasannya. Kamu uji coba kembali. Dan ketika hasilnya lebih baik, pelanggan lain pun merasakan manfaatnya. Belajar juga bukan hanya dari buku atau teori, tapi juga dari pengalaman nyata. Setiap kegagalan adalah pelajaran. Setiap kesalahan adalah bahan refleksi. Dan setiap keberhasilan adalah data untuk dianalisis. Seorang pengusaha yang hebat bukanlah yang tidak pernah gagal, tapi yang tahu bagaimana belajar dari setiap kegagalan dengan kepala tegak dan hati terbuka. Kebiasaan belajar juga bisa dibentuk lewat rutinitas kecil. Misalnya, kamu membiasakan diri membaca satu artikel bisnis setiap pagi sebelum mulai bekerja. Atau kamu mengikuti komunitas pengusaha di daerahmu dan aktif dalam diskusi-diskusi mereka. Atau kamu menonton satu video edukatif setiap malam sebelum tidur. Rutinitas sederhana seperti ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk pola pikir yang tajam dan progresif. Penting juga untuk belajar bukan hanya tentang bagaimana menjual produk, tapi juga tentang bagaimana memahami manusia. Karena pelangganmu adalah manusia. Karyawananmu adalah manusia. Mitramu pun manusia. Dan jika kamu tahu bagaimana cara berpikir, merasa, dan mengambil keputusan mereka, kamu akan jauh lebih mudah membangun hubungan yang langgeng dan saling menguntungkan. Misalnya, kamu belajar sedikit tentang psikologi konsumen. Kamu jadi paham bahwa orang membeli bukan hanya karena butuh, tapi juga karena merasa aman, merasa dihargai, dan merasa diperhatikan. Dari sini kamu bisa memperbaiki cara kamu melayani, cara kamu menulis caption di media sosial, atau bahkan cara kamu mengemas produk. Belajar juga bisa berarti mendengarkan. Terkadang kamu tidak perlu mencari jawaban keluar. Cukup buka telinga dan dengarkan baik-baik apa yang dikatakan pelangganmu, keluargamu, atau orang-orang di sekitarmu. Mereka mungkin tidak selalu benar, tapi seringkali memberi sudut pandang yang tidak kamu sadari sebelumnya. Dan jangan lupa, belajar juga berarti membuka diri terhadap hal-hal baru yang mungkin di luar zona nyamanmu. Mungkin kamu terbiasa berjualan secara langsung, tapi suatu hari kamu harus mulai belajar cara memasarkan lewat digital. Awalnya terasa rumit, tapi jika kamu berani mencoba, pelan-pelan kamu akan paham dan justru menemukan peluang baru yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Ketika kamu punya kebiasaan belajar yang kuat, maka kamu tidak mudah ketinggalan. Kamu tidak panik saat ada perubahan. Kamu tidak takut mencoba hal baru. Karena kamu tahu bahwa bisnis adalah proses bertumbuh, bukan tujuan akhir yang statis. Dan inilah yang membuat kamu berbeda dari kebanyakan orang yang hanya ingin cepat kaya. Kamu membangun fondasi, bukan sekadar membangun hasil. Kamu menanam pohon, bukan memetik buah instan. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana, terus belajar. Jadi, jika hari ini kamu merasa tidak tahu harus mulai dari mana, mulailah dengan belajar. Buka pikiranmu, perbanyak wawasanmu, dan tumbuhkan rasa ingin tahumu. Karena pengusaha yang hebat bukan yang paling tahu, tapi yang paling tidak pernah berhenti belajar. 8. Jangan tergesa-gesa, nikmati prosesnya. Salah satu godaan paling besar ketika memulai bisnis adalah ingin semua hasil datang dengan cepat. Ingin langsung punya banyak pelanggan. Ingin langsung viral. Ingin langsung balik modal. Ingin langsung dikenal dan diakui. Keinginan itu manusiawi dan sangat wajar. Siapapun tentu ingin melihat buah dari kerja kerasnya sesegera mungkin. Namun, dalam dunia bisnis yang sebenarnya, kesuksesan tidak datang seperti membalik telapak tangan. Ia datang perlahan, diam-diam, dan seringkali hanya terlihat jelas oleh mereka yang bersedia bersabar dan bertahan. Bisnis adalah perjalanan. Bukan sprint jarak pendek, tapi maraton yang panjang.
Butuh napas yang kuat, ritme yang terjaga, dan ketenangan dalam menjalani setiap langkahnya. Mereka yang terlalu cepat ingin sampai di garis akhir justru sering tersandung di tengah jalan, karena tidak cukup mempersiapkan dirinya menghadapi medan yang sesungguhnya. Bayangkan kamu sedang menanam pohon mangga. Setelah menanam bibitnya, kamu siram setiap hari, kamu beri pupuk, kamu lindungi dari hama. Tapi apakah besok langsung berbuah? Tentu tidak. Kamu tahu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai pohon itu cukup kuat untuk menghasilkan buah. Tapi selama proses itu, pohonnya tetap tumbuh. Akar-akar menancap makin dalam. Batangnya menguat. Daun-daunnya bertambah. Semua terjadi pelan-pelan, tapi pasti. Begitu juga dengan bisnis. Kamu mungkin belum melihat hasil besar di bulan pertama, atau bahkan bulan ke-6. Tapi jika kamu terus belajar, terus melayani dengan sepenuh hati, dan terus memperbaiki diri, maka sebetulnya bisnismu sedang bertumbuh. Perlahan tapi pasti. Sayangnya, banyak orang menyerah terlalu cepat. Baru sebulan buka usaha, lalu merasa rugi karena belum banyak pelanggan. Baru sekali promosi, merasa gagal karena tidak ada yang tertarik. Padahal bisa jadi, hasil yang mereka harapkan hanya tinggal selangkah lagi. Tapi mereka keburu mundur, menutup usaha, dan kehilangan kesempatan besar hanya karena tidak sabar. Orang yang tergesa-gesa akan mudah kecewa, karena dunia nyata tidak selalu sesuai harapan. Kadang kamu sudah bekerja keras, tapi hasil belum terlihat. Kadang kamu sudah berbuat baik, tapi belum mendapat respons yang layak. Tapi justru di momen seperti inilah, kualitas seorang pengusaha diuji. Apakah ia hanya berani saat segalanya lancar? Atau ia tetap kuat meski hasil belum datang? Menikmati proses artinya menerima bahwa setiap hari adalah bagian penting dari pertumbuhanmu. Bahwa setiap kesulitan adalah latihan mental. Setiap tantangan adalah peluang untuk memperkuat fondasi. Setiap kegagalan adalah guru yang mengajar tanpa suara. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain yang usahanya lebih cepat sukses. Karena kamu tidak tahu cerita lengkap di balik layar mereka. Bisa jadi mereka sudah memulai jauh lebih dulu darimu. Bisa jadi mereka punya bantuan yang tidak kamu miliki. Dan bisa jadi mereka juga pernah jatuh, tapi memilih bangkit tanpa banyak bicara. Proses dalam bisnis bukan sekadar tentang waktu, tapi juga tentang pembentukan karakter. Ketika kamu menjalani semuanya dengan tekun, sabar, dan tanpa mengeluh berlebihan, kamu sedang membangun versi dirimu yang lebih kuat. Kamu sedang menempa daya tahan, memperluas wawasan, dan memperhalus insting bisnismu. Coba bayangkan seorang penjual kue rumahan. Awalnya, ia hanya menerima 2 pesanan per minggu. Lalu minggu berikutnya, 3. Kemudian 5. Ia terus membuat kuenya dengan rasa yang konsisten. Ia tetap ramah meski pelanggan belum banyak. Ia terus belajar memperbaiki kemasan dan promosi. Hingga suatu hari, ada seorang pelanggan yang sangat puas lalu merekomendasikannya ke sebuah acara besar. Dan sejak saat itu, pesanan tidak berhenti datang. Tapi semua itu dimulai dari kesabaran menjalani proses. Jangan lupakan pula bahwa dalam proses, kamu akan menemukan hal-hal yang tak pernah kamu duga. Kamu mungkin menemukan bakat baru. Kamu mungkin bertemu orang-orang luar biasa. Kamu mungkin mengalami peristiwa yang mengubah cara pandangmu terhadap bisnis dan kehidupan. Semua itu tidak bisa kamu alami kalau kamu hanya fokus pada hasil akhir dan tidak menikmati setiap tahapnya. Jika kamu hanya berpikir tentang hasil, kamu akan cepat lelah. Tapi jika kamu menikmati proses, kamu akan menemukan energi baru setiap hari. Dan ingatlah, kesuksesan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan, tapi tentang siapa yang kamu jadi selama perjalanan menuju ke sana. Jadi, jalani proses ini dengan tenang. Nikmati setiap naik turunnya. Tertawakan kesalahanmu. Syukuri pencapaian kecilmu. Dan teruslah melangkah, perlahan tapi penuh keyakinan. Karena saat kamu mencintai prosesnya, hasil akan datang sebagai hadiah yang indah di waktu yang tepat. 9. Bangun hubungan, bukan hanya transaksi. Dalam dunia bisnis, banyak orang terlalu sibuk mengejar penjualan. Targetnya hanya satu, produk laku, uang masuk, selesai. Tapi cara pandang seperti ini sangat terbatas. Karena sejatinya,
Bisnis yang kokoh bukan dibangun dari transaksi satu kali, melainkan dari hubungan yang kuat antara penjual dan pembeli. Bayangkan kamu membuka warung makan sederhana di lingkungan tempat tinggalmu. Jika kamu hanya berfokus pada seberapa banyak piring yang terjual hari ini, kamu mungkin tidak terlalu peduli pada siapa yang datang, bagaimana mereka dilayani, atau apa yang mereka rasakan setelah makan. Tapi jika kamu fokus membangun hubungan, maka kamu akan memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana menyapa pelanggan dengan ramah, bagaimana mengenali menu favorit mereka, dan bagaimana membuat mereka merasa dihargai. Dari hubungan seperti itulah, pelanggan akan kembali. Mereka merasa nyaman. Mereka merasa punya koneksi. Dan mereka merasa lebih dari sekadar objek transaksi. Mereka menjadi bagian dari cerita bisnismu. Hubungan menciptakan loyalitas. Dan loyalitas adalah aset terbesar dalam bisnis. Coba pikirkan brand atau usaha yang kamu sukai dan sering kamu beli. Pasti ada sesuatu yang membuat kamu kembali lagi, bukan sekadar karena produknya bagus. Mungkin kamu suka cara mereka melayani. Mungkin kamu merasa cocok dengan gaya komunikasinya. Mungkin kamu merasa pendapatmu dihargai. Semua itu bukan tentang transaksi, tapi tentang perasaan yang terbentuk dari interaksi berulang. Itulah kenapa dalam bisnis modern, pendekatan yang mengutamakan hubungan jauh lebih unggul daripada pendekatan yang hanya mengejar penjualan. Kamu bisa melihat contohnya di dunia online. Banyak toko daring yang awalnya hanya menjual produk biasa, tapi karena mereka aktif membalas komentar pelanggan, memberikan edukasi yang bermanfaat, dan terus membangun komunikasi dua arah, maka mereka tumbuh menjadi komunitas yang solid. Pelanggan mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu. Dan ketika pelanggan merasa terhubung, maka mereka tidak akan mudah berpindah ke pesaing, bahkan jika produk pesaing lebih murah. Bangunlah hubungan dengan jujur. Jangan berpura-pura ramah hanya saat ingin menjual. Jangan memanipulasi demi mendapat simpati. Karena orang bisa merasakan mana yang tulus dan mana yang dibuat-buat. Hubungan yang kuat hanya bisa tumbuh dari kejujuran, konsistensi, dan perhatian yang nyata. Dalam praktiknya, membangun hubungan bisa dimulai dari hal kecil. Seperti menyapa pelanggan dengan nama. Menyediakan ruang untuk mendengarkan keluhan mereka. Mengirim ucapan terima kasih setelah mereka membeli. Atau memberi bonus kecil tanpa diminta. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus bisa meninggalkan kesan besar. Ada seorang penjual keripik di pasar tradisional yang selalu mengingat wajah dan pesanan langganannya. Setiap pelanggan datang, dia menyapa dengan senyum dan menyebut nama mereka. Jika pelanggan itu tidak datang selama beberapa hari, dia bertanya, "Kemarin gak kelihatan, sehat-sehat aja, Bu." Perhatian seperti ini membuat pelanggan merasa istimewa. Dan meski ada banyak penjual keripik lain, pelanggan tetap datang ke dia. Karena di matanya, mereka bukan sekadar pembeli, tapi teman yang dihargai. Hubungan juga penting dalam konteks kemitraan. Jika kamu punya pemasok, jangan perlakukan mereka sekadar sebagai penyedia barang. Bangun komunikasi yang baik. Hargai kerja mereka. Dengarkan masukan mereka. Karena ketika kamu punya hubungan baik dengan pemasok, kamu akan lebih mudah bernegosiasi, mendapat prioritas saat stok langka, atau bahkan mendapatkan informasi penting yang bisa menyelamatkan usahamu. Begitu juga dengan karyawan. Jika kamu sudah sampai pada tahap memiliki tim, jangan hanya melihat mereka sebagai alat produksi, tapi sebagai manusia yang juga punya mimpi dan harapan. Ketika mereka merasa dihargai, mereka akan bekerja dengan sepenuh hati. Mereka akan menjaga bisnismu seperti menjaga milik mereka sendiri. Dan loyalitas seperti ini tidak bisa dibeli dengan gaji berapapun. Kunci dari semua ini adalah kesadaran bahwa dalam bisnis, manusia tetap menjadi inti dari segalanya. Produk bisa diganti. Harga bisa dinego, tapi hubungan, itu yang akan bertahan lama. Jika kamu membangun hubungan yang baik dengan pelangganmu, maka kamu tidak hanya menjual sekali. Kamu membuka peluang untuk penjualan berulang. Kamu membuka pintu untuk promosi dari mulut ke mulut. Dan kamu membangun reputasi yang tidak bisa ditiru begitu saja oleh kompetitor. Bahkan saat bisnismu menghadapi masalah, hubungan inilah yang akan menjadi penopang. Pelanggan akan lebih sabar. Pemasok akan lebih pengertian. Karyawan akan tetap setia. Semua karena kamu sudah lebih dulu membangun jembatan yang kokoh di antara kalian. Jadi,
Mulailah membiasakan dirimu untuk berpikir dalam jangka panjang. Jangan kejar untung sesaat, tapi kejar hubungan yang berkelanjutan. Karena dalam hubungan yang kuat, keuntungan akan datang dengan sendirinya, lebih stabil, lebih konsisten, dan lebih memuaskan. 10. Ubah rasa takut menjadi tindakan kecil yang konsisten. Saat seseorang ingin memulai bisnis, perasaan paling umum yang sering muncul adalah rasa takut. Takut gagal, takut rugi, takut ditertawakan, takut tidak mampu, takut meninggalkan zona nyaman. Semua rasa takut ini bisa begitu besar sampai membuat langkah pertama terasa sangat berat. Tapi sebenarnya, rasa takut bukan musuh yang harus dilawan habis-habisan. Ia justru bisa menjadi bahan bakar jika dikelola dengan cara yang tepat. Ketakutan muncul bukan karena kita lemah, tapi karena kita sedang memasuki sesuatu yang belum pernah kita coba. Dan itu wajar. Sama seperti saat belajar naik sepeda waktu kecil. Kita takut jatuh, takut luka, tapi kita tetap mencoba. Pelan-pelan, kita mulai bisa menjaga keseimbangan. Dan suatu hari, kita bisa mengayuh tanpa bantuan siapapun. Bahkan lupa kalau dulu pernah takut. Begitu juga dalam bisnis. Kunci utamanya bukan menghilangkan rasa takut, tapi bergerak meski sedang takut. Jangan tunggu sampai semua ketakutan hilang baru mulai. Karena bisa jadi, ketakutan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi saat kamu mulai melangkah, kamu akan sadar bahwa sebagian besar ketakutan hanya ada di kepala, bukan di dunia nyata. Bagaimana caranya? Mulailah dari tindakan kecil. Tindakan yang cukup ringan untuk kamu lakukan hari ini, tapi cukup berarti untuk membawamu lebih dekat ke tujuan. Mungkin kamu bisa mulai dengan membuat daftar ide usahamu, atau bertanya kepada orang-orang yang sudah lebih dulu terjun ke dunia bisnis, atau mengunggah satu postingan produkmu di media sosial, atau bahkan sekadar mencatat berapa modal yang kamu punya sekarang. Tindakan kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Karena dari satu langkah kecil, kamu akan punya cukup keberanian untuk mengambil langkah berikutnya. Dan dari situ, kepercayaan dirimu akan tumbuh. Rasa takut seringkali datang dari bayangan bahwa kita harus langsung sukses besar. Langsung punya banyak pelanggan. Langsung untung besar. Padahal tidak ada keharusan seperti itu. Kamu tidak sedang lomba. Tidak ada garis finish yang harus kamu kejar dalam waktu seminggu. Yang penting adalah bergerak. Sedikit demi sedikit. Tapi pasti. Bahkan jika hari ini kamu gagal, kamu tetap belajar sesuatu. Dan pelajaran itu akan membentuk pondasi yang lebih kuat. Karena tidak ada satupun pengusaha hebat yang tidak pernah gagal. Tapi mereka terus maju. Bukan karena tidak takut, tapi karena mereka tidak membiarkan rasa takut mengendalikan hidup mereka. Ada satu kisah sederhana yang mungkin bisa menjadi gambaran. Seorang ibu rumah tangga yang awalnya hanya bisa membuat kue untuk keluarganya. Ia takut menjual, takut ditolak. Tapi suatu hari, ia memberanikan diri membawakan kue itu ke pengajian. Ia tidak menjual, hanya membagikan. Dan dari situ, satu orang bertanya apakah bisa memesan. Ia mencoba. Lama-lama, pesanan datang dari orang yang tidak ia kenal. Dan hari ini, ia punya toko kecil sendiri di depan rumah. Kuncinya, ia tidak menunggu semua rasa takut hilang. Ia hanya melakukan satu tindakan kecil, membagikan kue buatan tangannya. Jika kamu merasa takut hari ini, peluk rasa takut itu. Akui keberadaannya. Tapi jangan biarkan ia menjadi alasan untuk diam. Gunakan rasa takut itu sebagai pengingat bahwa kamu sedang tumbuh. Karena tidak ada pertumbuhan yang benar-benar nyaman. Lakukan hal kecil setiap hari. Konsisten. Terus belajar. Dengarkan pelanggan. Terima masukan. Perbaiki kesalahan. Jaga semangat. Dan satu hal yang pasti, jalanmu akan terbuka. Kamu tidak harus menjadi ahli dulu untuk memulai. Tapi kamu harus mulai, agar suatu hari bisa menjadi ahli. Dan percayalah, kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira. Itulah 10 cara cerdas untuk memulai bisnis tanpa takut rugi. Bukan karena kita bisa menghindari semua risiko, tapi karena kita tahu bagaimana menyikapi risiko itu dengan bijak, tenang, dan penuh perhitungan.
Kita belajar bahwa bisnis bukan tentang keberuntungan, tapi tentang kesadaran. Kesadaran untuk memilih jalan sendiri. Kesadaran untuk terus bertumbuh. Kesadaran untuk menghargai proses. Dan kesadaran untuk membangun sesuatu yang punya makna, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jika hari ini kamu masih ragu, masih takut, masih belum yakin, tak apa. Itu bagian dari perjalanan. Tapi jangan berhenti. Jangan tunda terlalu lama. Karena dunia sedang menunggu apa yang hanya bisa kamu ciptakan. Mulailah. Dari mana saja. Dengan apa yang kamu punya. Lakukan dengan sepenuh hati. Dan lihat bagaimana langkah kecilmu hari ini bisa menjadi jejak panjang yang mengubah hidupmu kelak. Terima kasih telah menyimak.